Parenting ala dai. Mendidik anak merupakan bagian dari dakwah. Secara bahasa, dakwah berarti mengajak. Dalam mendidik anak, orang tua juga berperan sebagai dai, sebagai pengajak menuju kebaikan. Namun berdakwah bukanlah sekedar menyerukan kebaikan. Ia membutuhkan beberapa metode agar nilai-nilai dakwah berhasil diterima agar keluarga dapat menjadi miniatur umat teladan. Keluarga yang baik dapat menjadi salah satu cerminan keberhasilan seorang dai. Bagaimana mungkin seorang dai mencurahkan semua waktu dan tenaganya untuk berdakwah kepada masyarakat, sementara ia mengabaikan keluarganya? Bagaimana mungkin seorang dai mengajak tetangganya untuk sholat, sedangkan ia sendiri tak pernah mengajak keluarganya untuk sholat? Pada masa-masa awal berdakwah, Rasulullah SAW terlebih dahulu mengajak keluarganya, karena merekalah orang-orang terdekat yang diharapkan memberikan support dan sumber perlindungan saat Rasulullah menghadapi tantangan dari masyarakat luas. Rasulullah SAW ketika berdakwah pun bukan hanya menghadapi lingkungan yang rusak akidahnya, tetapi juga karakter masyarakat Arab yang terkenal sangat keras dan pemarah. Bagaimana cara Rasulullah, seorang yatim piatu yang sama sekali tidak punya kedudukan apapun di lingkungannya, berhasil mengislamkan masyarakat Mekah dan Madinah serta menyatukan umat dalam waktu kurang dari 1/4 abad? Salah satu metode dakwah Rasulullah yang efektif dan ampuh adalah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepada beliau dalam surat An-Nahl ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang terbaik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Syekh Muhammad Tahir Ibnu Ashur menjelaskan bahwa penggunaan bentuk perintah pada permulaan ayat ini memiliki makna khusus. Ayat ini memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah padahal ketika itu beliau memang tengah berdakwah. Hal ini menyiratkan bahwa maksud perintahnya adalah untuk menekankan ad-dawam atau kontinuitas dan konsistensi. Berdakwah bukanlah sebuah formalitas. Ia tidak cukup hanya dengan mengajak sekali dua kali, tetapi diperlukan sebuah usaha yang terus-menerus dan berkelanjutan. Begitu juga dalam mendidik anak. Sekali diajar anak tidak langsung mengerti, dua kali diberitahu anak masih juga belum mengerti, dan seterusnya. Mendidik anak tidaklah semudah membuat adonan kue. Setelah mengerti resep dan mencoba 1-2 kali, ibu langsung bisa menghasilkan kue yang enak. Dalam mendidik anak, orang tua harus konsisten mengajar dan melatih anak-anaknya terus-menerus sampai mereka mampu menjalankan kehidupannya dengan mandiri. Kontinuitas ini akan membuat nilai-nilai yang orang tua ajarkan akan tahan lama, membentuk kebiasaan anak lalu menjadi karakternya. Selanjutnya, ayat tersebut menyebutkan ada 3 cara berdakwah yang dapat diaplikasikan oleh para orang tua ketika mendidik anaknya. Ketiga cara ini dapat menjadi inspirasi parenting dalam keluarga, yaitu berdakwah dengan penuh hikmah, berdakwah dengan nasihat yang baik, dan berdebat dengan cara yang paling baik. Ad'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada Tuhanmu dengan hikmah. Apa yang dimaksud hikmah? Kita sering mendengar ungkapan hikmah kehidupan atau ambil hikmahnya. Kata hikmah berasal dari bahasa Arab yang berarti pengetahuan atau perbuatan yang paling utama dari segala sesuatu. Tahir Ibnu Ashur berpendapat bahwa hikmah adalah sebuah istilah yang digunakan untuk ucapan dan perbuatan yang menekankan bagaimana memperbaiki atau mengarahkan manusia kepada perbaikan yang berkesinambungan. Singkatnya, berdakwah dengan hikmah maksudnya adalah mengajak seseorang kepada hal yang lebih baik dengan pengetahuan dan perbuatan yang lebih baik pula. Tujuan dari mengajarkan hikmah kepada anak tiada lain adalah untuk kebaikannya, untuk memberinya pendidikan yang terbaik. Namun proses itu hanya dapat dilakukan dengan cara yang terbaik pula. Ucapan penuh hikmah adalah kata-kata yang baik, positif, dan dapat menjadi penyemangat bagi proses tumbuh kembang anak. Perbuatan yang penuh hikmah adalah sikap orang tua yang dapat menjadi teladan bagi anaknya. Baik ucapan dan perbuatan tersebut dilakukan secara terus-menerus, sehingga menuntut orang tua untuk banyak bersabar dalam mendidik anak. Dan serulah kepada jalan Tuhanmu dengan nasihat yang baik. Penyematan sifat yang baik pada kata nasihat memberikan makna bahwa nasihat ada yang baik, ada pula yang tidak baik. Nasihat yang baik adalah kata-kata yang disampaikan dengan penuh kasih sayang, sehingga dapat menyentuh hati orang yang dinasihati. Orang tua sebaiknya menyampaikan nasihat dengan menghindari cara yang tidak baik. Di ayat lain, Allah mengajarkan Nabi Musa dan Nabi Harun bagaimana cara menasihati Fir'aun yang sombong. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut agar mudah-mudahan ia ingat atau tunduk. Nasihat yang tidak baik disampaikan dengan cara yang kasar dan penuh amarah, sehingga tidak mampu menyentuh hati anak. Anak justru akan berontak dan tidak menuruti perintah orang tua. Ketika anak berbuat salah, maka tegurlah dengan tegas tetapi penuh kasih sayang.
Tunjukkan bahwa Anda tidak setuju dengan perbuatannya agar ia belajar mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk. Berikanlah ia alasan logis kenapa perbuatannya salah, karena anak cenderung ingin tahu apa dampak perbuatannya. Nasihatilah ia dengan kata-kata yang santun tetapi penuh pesan sehingga kata-kata positif Anda akan tertanam dalam hatinya. Hindari menasihatinya dengan kemarahan yang meledak-ledak atau membentaknya. Menghindari amarah saat memberi nasihat kepada anak yang melakukan tindakan menjengkelkan adalah sesuatu yang tidak mudah. Pada dasarnya, marah dibutuhkan sebagai kontrol atas perbuatan anak, tapi jangan sampai membuat orang tua lepas kendali. Dibutuhkan latihan dan kesabaran dari orang tua agar amarah tersebut tidak membekaskan luka di hati anak. Amarah adalah energi yang negatif namun dapat dikendalikan oleh manusia. Amarah dapat diredam dengan mengulur waktunya atau mengalihkannya kepada kesibukan yang lain, sehingga bisa terlampiaskan dengan cara yang baik. Rasulullah pernah berpesan, jika seseorang marah, maka hendaklah ia segera berwudu untuk menetralkan emosinya kembali. Jika orang tua merasa tidak mampu mengendalikan emosi, sebaiknya ia menunda untuk menasihati hingga anak dan orang tua sama-sama merasa tenang kembali. Jika anak menangis, biarkanlah ia sampai tangisnya reda. Jika Anda marah, basuhlah wajah atau berwudulah dan tenangkan diri di dalam kamar. Tarik nafas dalam-dalam dan bayangkan hal buruk yang terjadi jika Anda melampiaskan kemarahan berlebihan kepada anak. Setelah itu, temuilah anak atau panggillah ia dengan menunjukkan bahwa Anda sedang ingin berkata serius padanya. Berilah ia nasihat sambil membelai kepalanya dan katakanlah bahwa Anda akan memaafkannya jika ia berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Dan bantahlah mereka dengan cara yang terbaik. Jidal atau adu argumen membutuhkan ide dan alasan yang cemerlang, sehingga dapat mematahkan perdebatan dari lawan bicara. Namun cara berbantahan haruslah melalui penyampaian yang paling baik sebagaimana perintah Allah dalam ayat tersebut. Prof. Quraisy menjelaskan bahwa jidal adalah 3 jenis, yaitu yang buruk, yang baik, dan yang terbaik. Jidal yang buruk adalah yang disampaikan dengan kasar, mengundang amarah lawan bicara, serta menggunakan dalih-dalih yang tidak benar. Sedangkan jidal yang baik adalah yang disampaikan dengan sopan santun, serta menggunakan dalil atau dalih yang benar. Namun jidal yang paling baik adalah yang disampaikan dengan baik, dengan berdasarkan argumen yang benar dan dapat membungkam lawan. Pada kasus anak-anak yang beranjak remaja, perdebatan dan perbantahan dengan orang tua adalah hal yang tidak dapat dihindari. Di tahap usia menjelang remaja, anak-anak mulai melakukan proses pencarian jati diri dengan mengadaptasi lingkungannya. Tak jarang nilai-nilai yang ditemukannya di dalam keluarga tidak sama dengan apa yang didapatinya di luar keluarga. Ia akan melakukan tindakan yang berujung pada ketidakcocokan dengan orang tua. Ia mulai sering berontak dan membantah. Di sisi lain, ada pula anak yang sejak usia kanak-kanak cenderung sangat kritis dan terkesan keras kepala. Sikap ini menyebabkan ia tidak serta-merta beria-ia saja terhadap perintah orang tua. Tipe anak seperti ini biasanya gemar mencari alasan atau mengungkapkan banyak pertanyaan kepada orang tuanya. Anak yang kritis suka sekali diajak berdiskusi, sedangkan anak keras kepala selalu ingin mengadu argumen orang tuanya. Melakukan jidal dengan anak membutuhkan kemampuan berbicara orang tua sekaligus keluasan wawasan dan pengetahuannya. Oleh karena itu, baik ayah terlebih lagi ibu haruslah terus berusaha mengupgrade sistemnya dengan bersikap terbuka dan mau belajar. Wawasan dan pengetahuan tidak mesti didapatkan lewat bangku pendidikan. Ibu yang tidak mengenyam sekolah tinggi pun sudah bisa bersaing untuk meningkatkan kompetensinya dengan berbekal fasilitas media seperti internet dan media cetak. Telitilah dengan cermat hal-hal apa yang membuat anak mendebat Anda. Simaklah alasan-alasan atau pertanyaannya dikemukakannya. Gabungkanlah metode memberi hikmah dan nasihat yang baik sehingga Anda bisa menyampaikan jidal yang terbaik. Terkadang ketiga metode ini digunakan secara bergantian bergantung pada bagaimana kondisi atau karakter anak yang dihadapi orang tua. Beberapa anak lebih cepat menerima pelajaran dari orang tua dengan metode hikmah atau nasihat. Anak-anak yang lainnya lebih cocok jika dididik dengan metode jidal terbaik. Di sini orang tua harus jeli dan cerdas memilih metode mana yang paling efektif untuk diterapkan pada anak. Jika kata-kata penuh hikmah dan nasihat baik serta jidal terbaik yang diaplikasikan oleh Rasulullah dapat menggerakkan pemuka-pemuka Arab di masa itu, maka seharusnya hal tersebut akan lebih mudah diterapkan pada diri seorang anak. Anak yang masih polos bagikan ranting yang masih dapat ditekuk dengan mudah. Oleh karena itu, keberhasilan metode parenting ala dai ini sangat besar, bergantung pada tekad dan semangat orang tua untuk menjadikan keluarga sebagai miniatur umat teladan.